Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irazana, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi Prodi D4 Akuntansi Keuangan Terapan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya Bu Hayati Fatimah, serta yang saya hormati Dewan Penguji Bu Lia Ekowati. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen local source atau biasa dikenal pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber utama pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari pajak daerah. Perkembangan pajak daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun, laju pertumbuhan pajak daerah ini cenderung mengalami tren penurunan. Laju pertumbuhan seperti ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang menunjukkan kecenderungan perlambatan. Pendapatan retribusi daerah cenderung mengalami penurunan disebabkan perubahan pola pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan akibat dari dampak pandemi COVID-19. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiarta pada tahun 2020, Nugroho pada tahun 2020, dan Rizkiawan pada tahun 2018. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah. Yang kedua, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah. Dan yang ketiga, retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, berbeda halnya dengan ketiga penelitian di atas, pada penelitian Budiman, Ermadiani, dan Ubaidillah pada tahun 2021, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini. Seperti yang kita lihat, berdasarkan tabel realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat, dari tahun 2016 sampai 2021, pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan. Namun, di tahun 2021, pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat kembali meningkat. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah, maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021? Yang kedua, apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021? Dan yang ketiga, apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Yang kedua, untuk
mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat praktis, yaitu sebagai bahan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini sebagai menambah literatur tentang perpajakan mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021, serta dapat menjadi dasar untuk referensi penelitian berikutnya. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan diperjelas pasal 1 ayat 20. Yang pertama, pendapatan asli daerah menyebutkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pajak daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, retribusi daerah. Yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, pajak daerah yang dipungut adalah 5. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Dan yang kelima, pajak rokok. Retribusi daerah yang dipungut di Provinsi Sumatera Barat yaitu yang pertama, retribusi jasa umum, diantaranya retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi jasa usaha, diantaranya retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan dan asrama atau pesanggerahan atau villa, penjualan produksi usaha daerah, tempat rekreasi dan olahraga, terminal, pelayanan ke pelabuhan. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu, diantaranya retribusi izin usaha perikanan, izin trayek, perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dari kerangka pemikiran ini, kita dapat menjadikan pajak daerah sebagai hipotesis 1 dan retribusi daerah sebagai hipotesis 2 dan pendapatan asli daerah sebagai hipotesis 3. Garis hitam ini merupakan berpengaruh secara parsial, sedangkan garis putus-putus berpengaruh secara simultan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian Nugroho, Sudarmana dan Sudiarta serta Rizkiawan menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah. Yang kedua, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah. Yang ketiga, pajak dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian Budiman, Hermadiani, dan Ubaidillah menyatakan penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Yang kedua, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, yaitu penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, hipotesis yang kedua, penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Hipotesis yang ketiga, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis dan objek penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan objeknya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya metode pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling. Jenis dan sumber data penelitian ini
yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan bagian analis keuangan pusat dan daerah ahli muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data jumlah penerimaan pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Selanjutnya, metode pengumpulan data penelitian. Yang pertama melalui wawancara, yang kedua dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji hipotesis. Yang pertama, statistik deskriptif antara lain, dan yang kedua uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga, uji hipotesis. Di antaranya analisis determinasi R, uji kelayakan model atau uji statistik F. Yang ketiga, uji signifikan parameter individual atau uji T. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, statistik deskriptif. Hasil pengujian analisis deskriptif pada tabel 41 menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah dengan jumlah data N yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 data. Yang pertama, variabel pajak daerah memiliki nilai minimum yang terjadi pada tahun 2016, sementara nilai maksimum dari penerimaan pajak daerah terjadi pada tahun 2021. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah 1 triliun dengan standar deviasi sebesar 189 jutaan. Yang kedua, variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum yang terjadi pada tahun 2020, sementara nilai maksimum dari penerimaan retribusi daerah terjadi pada tahun 2017. Rata-rata penerimaan retribusi daerah adalah 16 triliunan dengan standar deviasi sebesar 6 miliar. Yang ketiga, variabel pendapatan asli daerah atau PAD memiliki nilai minimum yang terjadi pada tahun 2016, sedangkan nilai maksimum dari pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2021. Rata-rata pendapatan asli daerah adalah 2 triliunan dengan standar deviasi sebesar 196 miliaran. Yang kedua, uji asumsi klasik. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov test (KS). Jika hasil dari Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05, maka data residual berdistribusi dengan normal. Sedangkan jika Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, maka data residual berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, terlihat bahwa nilai signifikan pada asim sig 2 tel adalah 0,2, yang berarti bahwa 0,2 lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikan C lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Ini menunjukkan bahwa syarat normalitas telah terpenuhi dan residual dari variabel penelitian terdistribusi normal. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji heteroskedasitas secara grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot. Terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson atau DW test. Diperoleh nilai Durbin Watson yang didapatkan sebesar 2,13, nilai tabel menggunakan nilai signifikan 0,05 atau 5%, jumlah sampel penelitian N sebanyak N6, dan jumlah variabel independen K sebanyak 2, sehingga pada tabel Durbin Watson diperoleh DR senilai 0 dan DU senilai 0. Nilai D yang sebesar 2,13 terletak antara DU yang bernilai 0 dan 4 dikurang DU yang bernilai 4, atau 0 lebih kecil dari 2,130 lebih kecil
kecil yang sebesar 2,3 lebih kecil dari 4. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi penelitian ini. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis uji statistik T. Uji T dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Uji T dilakukan dengan membandingkan T hitung dan T tabel. Taraf signifikansi 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% atau uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF sama dengan N dikurang K dikurang 1 atau 6 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 3. N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel independen dengan pengujian dua sisi atau signifikan sama dengan 0,025. Maka hasil diperoleh untuk T tabel 3,182 sehingga didapat hasil pengujian sebagai berikut. Yang pertama, variabel pajak daerah memiliki T hitung sebesar 12,322 dengan taraf signifikan 0,001 di bawah signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan demikian, T hitung lebih besar daripada T tabel atau 12,322 lebih besar daripada 3,182. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis 1 diterima. Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Variabel retribusi daerah memiliki T hitung sebesar 0,98 dengan taraf signifikansi 0,399 di atas signifikansi 0,05 atau 5% dengan T hitung lebih kecil daripada T tabel atau 0,98 lebih kecil daripada 3,182. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis 2 ditolak. Penerimaan retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya yaitu uji kelayakan model atau uji statistik F. Tabel tersebut menunjukkan hasil uji F sebesar 114,07 dengan tingkat signifikansi 0,001 karena nilai probabilitas 0,001 lebih kecil dari 0,05. Kemudian F tabel dicari menggunakan rumus F. K dibagi dengan N dikurang K sama dengan F 2 dibagi 4 sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 0,5. F hitung lebih besar daripada F tabel sama dengan 114,07 lebih besar daripada 0,5 dan nilai signifikansi F lebih kecil daripada A yaitu 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah atau PAD sehingga hipotesis 3 ini diterima. Yang ketiga, uji hipotesis, analisis determinasi. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai R adalah 0,993. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah secara simultan sangat besar. Artinya, jika penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah naik, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,993 berada di antara 0,8 sampai 1, yang berarti variabel X1 dan X2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y. Selanjutnya, dapat dilihat juga nilai adjust R square sebesar 0,987 atau 98,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 98,7% pada Provinsi Sumatera Barat. Sisanya, 1,3% ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan di penelitian ini. Pembahasan penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Hasil pengujian hipotesis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudirmana dan Sudiarta, Nugroho, dan Rizkyawan yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, tidak adanya pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Hasil pengujian hipotesis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Budiman, Ermadiani, dan Ubaidillah 2021 yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudarmana dan Sudiarta, Nugroho, Rizkyawan yang menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Budiman, Ermadiani, dan Ubaidillah. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, penerimaan retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Sumatera Barat. Yang ketiga, pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Sumatera Barat. Adapun saran dari penelitian ini yang pertama, pemerintah daerah dapat mengatur struktur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan bijak dan baik agar dapat mencapai target penerimaan daerah sesuai yang sudah ditentukan dan disepakati yang sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah daerah secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan setiap pelayanan di setiap kota kecil untuk melayani pembayaran pajak daerah dan sebagai tempat konsultasi masyarakat. Yang ketiga, pemerintah daerah juga memperhatikan sistem penarikan retribusi daerah agar pendapatan retribusi daerah dapat meningkat dan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Yang keempat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dinas yang terkait harus mengikuti prosedur yang ada dan lebih tegas lagi terhadap wajib pajak melalui pemberian sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar. Yang kelima, untuk penelitian selanjutnya yang sejenis diharapkan dapat melakukan penelitian dengan tahun dan objek penelitian yang lebih luas lagi, tidak sekedar pendapatan asli daerah. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.